selama ini kita advokasi kesehatan jiwa itu susah banget. Kok nggak ada yang mau dengerin gitu? Ini statistiknya, ini faktanya, ini dari sisi medisnya. Baru kita tahu, oh karena orang lebih mau denger pemuka agama daripada kami. Oke, kita lanjutkan dengan rapid question ya. Kamu jawab cepat aja. Indonesia atau Australia? Dua-duanya boleh kan? Boleh, ini rapid question. Wah, boleh deh Indonesia. Wow, kenapa? Yakin bukan Australia? Well, Karena istri saya lagi di Indonesia. Oke, ini berikutnya ya. Mental health atau suicide prevention? Suicide prevention. Why? Karena di Indonesia banyak udah fokus di mental health, tapi hampir nggak ada suicide prevention yang berkualitas menurut saya. Oke, tapi kalau mental health masih banyak ya gitu ya. Sudah lebih berkembang. Sudah lebih berkembang. Oke. Nasi goreng atau risotto? Risotto. Iya risotto. Ini pasti bayangannya nasi goreng, apa? Ngomongnya nasi goreng, bayangannya risotto. Susah. Saya lebih suka makanan Indonesia sebenarnya. Kalau di Australia saya jujur makannya pakai tangan. Oh, yang bener. Iya. Wow. Tapi saya suka risotto. Saya suka sekali. Iya. Oke. Nah, sekarang kita udah seru-seruannya, kita lanjut lagi lebih serius ya. Iya, baik. Aduh, ini produser luar biasa ini. Waktu kamu mutusin, kan kamu ada pengalaman, kamu tadi sempat share kalau kamu ada pengalaman suicide gitu ya. Keinginan untuk suicide, orang tua kan pasti aku bayangkan jaga, coba jadi ibaratnya apa ya, tempat untuk mendengarkan curhatan kamu ya. Ketika kamu milih, tapi kan pengalaman ini membuat kamu ngambil kurang lebih memperdalam ilmu soal mental health dan lain sebagainya. Orang tua sempat keberatan nggak sih? Awalnya itu saya ingat sekali. Papa saya sempat menanyakan benar gak sih mau ambil psikologi? Soalnya mungkin buat kita kalangan orang Indonesia dan Asia, ketimbang psikologi lebih menarik kedokteran kan, lebih ada tenarnya. Lebih enak lagi jadi bankers ya. Finance, manajemen, lanjutkan terus. Tetapi saya sangat bersyukur sampai hari ini keduanya sangat suportif untuk saya ambil bidang kesehatan jiwa, terutama my mom. Karena saya tahu my mom loves me very much dan my mom selalu worried about me. Ya mana ada sih ibu yang nggak khawatirin anaknya gitu. Dan saya sangat appreciate. My mom, beliau itu bukannya bilang, Sandy, jangan ambil ini, jangan. Enggak, dia menanyakan, are you okay? Are you sleeping? Kamu tidurnya cukup gak? Kamu makannya benar gak? Karena saya tahu bahwa untuk mencegah bunuh diri, untuk membuat Indonesia menjadi negara yang bukan lebih sehat, tapi paling sehat, dan membuat dunia lebih baik, itu adalah satu panggilan bagi saya. Ini adalah satu misi kehidupan saya. Bahkan istri saya tahu ini, bahwa this is my mission gitu. Saya sangat appreciate mama saya dan teman-teman saya. Bukannya mereka bilang, jangan ini susah. Enggak, mereka malah suportif. Dimana saya berusaha untuk membangun infrastruktur kesehatan jiwa yang lebih baik. Mereka menjaga saya. Itu saya sangat appreciate. Wow, itu ya tadi support sistemnya yang sangat luar biasa ya. Betul. Nah, kalau ada nggak data-data yang apa ya ibaratnya interesting fact gitu yang bisa dibagikan terkait dengan suicide prevention? Of course, ini satu yang dinamakan suicide gender paradox. Suicide gender paradox. Sebab kalau kita lihat jumlah angka kematian, maka jumlah kematian pria itu 3 kalinya wanita. Jumlah kematian. Jumlah kematian. Jadi yang unfortunately sudah meninggal, sudah nggak ada gitu akibat upaya bunuh diri. Itu lebih banyak pria 3 kali lipat. 3 kali lipatnya. Daripada perempuan ya? Yes, 3 kali pria daripada perempuan. Tetapi kalau kita lihat upaya bunuh diri, nah kan tidak semua upaya itu fatal. Kan? Mereka melakukan upaya bisa aja masih terselamatkan. Kalau kita lihat dari jumlah upaya, maka perempuan itu 3 kali lipatnya pria. Kebalik. Padahal upaya dari perempuan itu jauh lebih banyak. Tapi yang meninggal pria itu
lebih banyak daripada perempuannya. Itu yang kita namakan gender paradox in suicide. Kalau di Indonesia sendiri, kalau tadi kan kamu udah gender paradox ya. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak daerah tersendiri yang misalnya tinggi gitu angka kematian akibat bunuh dirinya? Yes, jadi ini sebuah datanya bisa ditemukan di www.inasp.id. Nah, yang cukup tinggi kita identify 5 provinsi. Yang pertama adalah Bali. Wow, padahal tuh healing guys, healing. Iya, menarik kan? Iya, menarik Tapi sekali. memang di penduduk asli Pulau Nias sendiri itu angka bunuh diri cukup tinggi. Oh, oke. Nah, kedua adalah Kepulauan Riau. Jadi bukan di Riau-nya tapi Kepulauan Riau. Iya. Yang ketiga adalah Jawa Tengah. Oh ya? Iya. Padahal orang-orangnya pada baik-baik semua ya. Maksudnya budayanya, culture-nya. Terlihatnya calm gitu, Iya, terlihatnya iya, baik-baik saja. Tapi angka nggak bohong. Yang keempat itu Maluku Utara. Ya. Nah, yang kelima yang menurut saya sangat menarik yang ingin saya cerita lebih dikit adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mengapa Daerah Istimewa Yogyakarta ini cukup menarik? Karena di sana ada fenomena namanya Pulau Gantung. Pernah dengar nggak kok? Pulau Gantung, no. Pulau Gantung adalah satu fenomena di mana dan ada berbagai versi dari fenomena ini. Tetapi kok di atas satu rumah atau gedung, kalau misalnya ada bola apinya, maka menurut kepercayaan di sana ada seseorang dalam rumah tersebut harus mati bunuh diri. Oh, Nggak kebayangkan. wow. Itu ada satu kepercayaan yang cukup kental Iya. di daerah sana, terutama di dalam, jadi kan provinsinya daerah istimewa Yogyakarta Iya, kan, iya. terutama dalam satu area kabupaten namanya Gunung Kidul. Ah, Gunung Kidul. Ini mengapa menarik? Dalam dunia pencegahan bunuh diri internasional, iya. mungkin mereka hanya anggap itu satu hal mistis, itu satu hal yang nggak banyak pengaruhnya. Kita fokusnya medis aja. Iya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa daerah istimewa Yogyakarta memiliki salah satu angka bunuh diri tertinggi di Indonesia. Maka di Indonesia kita tidak bisa mengesampingkan unsur mistis dan agama dalam upaya pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa. Karena bisa jadi karena itu udah melekat di masyarakat, masyarakat yakini dan bisa berujung kepada aksi bunuh diri ya. Exactly, makanya approach kita harus berbeda. Salah satu problem yang saya merasa sekarang terjadi nih di dunia pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa Indonesia, kita hanya ingin meniru apa yang sudah jadi di luar negeri. Contohnya di Australia, mereka punya hotline lebih dari 5. Kita terus kejar, harus ada hotline. Buktinya angka bunuh diri mereka itu nggak turun loh. There's more yang kita perlu lakukan. Makanya bulan Oktober kemarin kita ada satu project nih, di mana selama ini kita advokasi kesehatan jiwa itu susah banget. Kok nggak ada yang mau dengerin gitu? Ini statistiknya, ini faktanya, ini dari sisi medisnya. Baru kita tahu, karena orang lebih mau denger pemuka agama daripada kami. Jadi kita ada acara di mana waktu itu kita tanda tangan nih, namanya Deklarasi Relio Mental Health atau dikenal dengan Deklarasi Lombok. Yang tanda tangan ini para pemuka agama dari semua agama di Indonesia. Dan isinya itu adalah orang yang punya masalah kesehatan jiwa itu nggak usah merasa malu karena ini adalah masalah kemanusiaan yang perlu kita tanganin bersama ya. Betul, isi deklarasinya juga ada isi bahwa sangat dianjurkan menurut agama dan kepercayaan untuk ketemu profesional. Jadi orang yang ketemu profesional nggak usah merasa gila, kan itu memang dianjurkan menurut agama. Bahwa ini nih yang saya suka nih. Diskriminasi dan stigma terhadap orang dengan gangguan kesehatan jiwa atau masalah kesehatan jiwa adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Wow. Jadi kalau misalnya kita menghakimi, kita mengecilkan, itu tidak dibenarkan oleh agama. Dan harapan kami dengan deklarasi ini yang sudah ditandakan sebelumnya, itu bisa mengubah persepsi Indonesia dari sudut pandang agama. Dan mungkin itu bisa berlanjut di 2023, semakin banyak orang yang lebih aware dan lebih ibaratnya tercerahkan gitu ya mindsetnya. Sangat seperti itu. Oke, menarik. Nah, tapi balik lagi ke data. Kalau tadi menarik juga langkah deklarasinya, tapi balik lagi ke data. Kalau tadi kan data yang cewek dan cowok ya, gender paradox. Lalu data area segala macam. Nah, sebenarnya kalau pencegahan bunuh diri itu disebabkan juga oleh
Apakah benar orang depresi atau stres, atau hanya ya tadi baik-baik saja, tapi ada metode yang tidak sengaja dilihat lewat paparan media sosial atau televisi atau apapun itu yang men-trigger mereka untuk akhirnya berujung pada bunuh diri. Iya. Jadi salah satu kesalahpahaman atau miskonsepsi adalah orang yang bunuh diri itu harus ada gangguan kesehatan jiwa. Oh, Karena kita menarik. selalu pikir bahwa orang biasa lalu kejadian depresi bunuh diri. Betul. Biasanya gitu kan Iya, iya, kita iya. pikiran. Tapi ada data baru yang menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang melakukan upaya bunuh diri itu tidak ada diagnosa kesehatan atau diagnosa klinis gangguan jiwa. Oh, jadi kayak baik-baik saja, ya nggak ada alasan sesuatu bahwa dia depresi atau stres gitu ya? Nggak ada? Nah, tentu saja mungkin mereka ada alamin kadar stres, mereka alamin life event yang cukup besar, tetapi itu nggak tentu mereka depresi klinis loh. Nah, makanya sebenarnya nih, pencegahan bunuh diri itu tidak masuk dalam bidang kesehatan jiwa. Itu masuk ke dalam public health, kesehatan masyarakat, kesehatan populasi. Karena nggak tentu orang yang bunuh diri itu punya gangguan kesehatan jiwa. Meskipun orang yang punya gangguan kesehatan jiwa meningkatkan resiko, tapi juga ada kasus di mana mereka fine-fine aja, kebetulan pas lagi stres banget, mereka lagi nggak, pikirannya lagi nggak jelas, lagi nggak lurus, pas ada metode bisa langsung. Jadi ini makanya kompleks sekali, ada unsur gangguan kesehatan jiwa, ada unsur stres, ada unsur metode, ada unsur mereka punya lingkungan, ada unsur support system. Makanya pencegahan bunuh diri itu bisa dibilang cukup separate, terpisah dari kesehatan jiwa. Iya. Menarik. Tapi kan ada satu yang kita coba amati dari Instagram dirimu ya. Itu ada ditaruh di highlight di Instagramnya 2 kata yang sama, grieving. Apa sih, kenapa sih grieving itu, apakah juga salah satu yang bisa dikatakan trigger untuk menyebabkan orang kalau nggak bisa keluar dari grieving, mereka depresi, lalu dan ujung-ujungnya mungkin suicide? Iya. Jadi apakah berujungnya suicide atau enggak, tidak bisa dipungkiri bahwa berduka atau grieving adalah salah satu proses terberat yang akan dialami oleh siapapun. Pastinya. Itu ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa grieving itu top 3 most stressful events, kejadian yang paling stressful yang akan dialami oleh siapapun. Ya. Dan berapa tahun kemarin ini kita banyak sekali mengalami kehilangan di Indonesia. Betul. Kita banyak sekali mengalami kehilangan. Setiap hari kita mungkin dengar kabar, bahkan orang-orang yang kita kenali, dia meninggal karena ini, dia meninggal karena itu, dan banyak karena COVID. Jadi menurut saya, untuk bisa navigasi, untuk bisa menangani grieving dengan baik, itu penting sekali untuk kita bisa punya jiwa yang sehat. Makanya itu saya menulis artikel tersebut bersama beberapa rekan-rekan. Apakah itu bisa berlangsung kepada kejadian bunuh diri kalau grieving yang tidak ditangani dengan baik? Bisa jadi. Tapi itu saya menulis untuk membantu banyak orang untuk melalui proses ini, karena banyak sekali yang sedang grieving. Dan grieving, kita harus grieve well. Contohnya, banyak orang merasa bahwa mereka tidak boleh nangis atau tidak boleh bersedih kalau misalnya anggota keluarga mereka itu meninggal. Tapi kenyataannya kita bersedih, kita meraung-raung, kita grieving. Itu satu hal yang sangat-sangat sehat. Dan kalau kita sudah melalui proses itu, nanti kita bisa membaiknya lebih cepat dibanding orang yang menekan semuanya, dan akhirnya itu mereka meledak di suatu masa. Makanya ada istilah yang namanya complex grief, grieving yang tidak wajar, dan itu sering kali bisa terjadi kalau kita tidak grieving dengan baik atau sesungguhnya. Sebenarnya ada nggak sih masa tenggat waktu? Kita bicara terlalu ini ya, matematika sekali. Tapi ada nggak sih, biasanya kan ada orang kayak 7 hari aku akan grieving, habis itu udah. Atau setahun aku akan grieving, habis itu udah. Itu terbukti nggak sih itu bisa mengurangi masa kita berduka yang berlebihan? Pada kenyataannya, grieving setiap orang itu unik sekali. Beda-beda ya? Beda-beda. Sama seperti kita orang yang berbeda-beda, masa, bentuk, dan proses grieving kita beda-beda. Juga berbeda-beda, betul sekali. Jadi malah kalau kita paksa saya harus selesai grieving pada saat ini, malah kita menekannya. Nah, tapi jangan salah,
orang yang grieving juga bisa tetap kerja, juga bisa tetap berfungsi. Bahkan orang, saya rasa seperti ini kok, we never stop grieving. Kita nggak akan pernah, nggak akan merasa sedikit sedih sama sekali tentang orang yang kita yang meninggal. yang meninggal gitu. Jadi kita jangan set ekspektasi saya harus nggak merasa sedih sama sekali. Tapi poinnya bagaimana saya bisa melalui proses ini untuk saya bisa terus hidup berfungsi, function. Saya bisa tetap kerja, jaga anak, tetap sekolah, tetap kerja gitu. Itu poinnya. Tapi kalau soal grieving dan emosi, take your time. Karena setiap orang beda-beda waktu dan penyelesaian dari grieving itu masing-masing ya. Betul sekali, jadi jangan dipaksa cepat-cepat. Memang mungkin kita butuh berapa lama di awal. Dan itu beda-beda ya, untuk supaya kita take time, mungkin kita stop kerjaan sebentar gitu. Tapi saat kita terus kerja, kita melanjutkan hidup, jangan memaksakan diri untuk tidak merasa sedih. Karena namanya juga love gitu. Kita Nangislah, meraunglah, Iya. tapi selesaikan sesuai dengan apa yang ada dalam hati kalian. Betul. Oke, nah sekarang mungkin dok, aku penasaran nih, Dr. Sandi kan punya knowledge segitu banyaknya soal mental health sama suicide prevention ya. Kalau seandainya bisa ngulang balik ke Sandi yang usia 20-an, apa yang akan dilakukan? Sejujurnya, I would change nothing. Aku nggak akan mengubah apapun. Semua kesalahan, semua decision, bagi saya itu adalah proses pertumbuhan. Dan saat ini saya sangat bersyukur. I have good friends, like yourself, I hope. I have a lovely wife gitu. Saya bisa membantu banyak orang. Dan itu yang saya ingini. Jadi saya tidak akan mengubah apa-apa. Yeah, I'm happy where I am. Oke. Jangan sini jawabannya kayak Miss World ya. And World Peace, mesti tambahin World Peace. Nah, tapi ini kan menutup tahun 2022 ya. Pasti banyak orang melakukan introspeksi diri. Memanfaatkan momen ini untuk introspeksi diri, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan di 2023. Apalagi sekarang kan banyak isu resesi global nih. Nah, kira-kira bagaimana cara kita memanage our expectation dan juga mengintrospeksi diri, jujur mengintrospeksi diri sendiri. Yap, itu pertanyaan yang sangat baik kok. Nah, untuk introspeksi diri, saya anjurkan ada 2 pertanyaan atau 2 topik. Yang pertama, kita harus introspeksi apa yang menjadi tolak ukur bagi kesuksesan untuk kita pribadi. Nah, karena kalau tolak ukur kita adalah dari segi finansial, dari segi karir, itu banyak sekali yang di luar kontrol kita. Jadi kalau kita bergantung, kita punya identity dan value kepada hal-hal yang di luar kontrol kita, maka seringkali ya seperti itu kita akan tetap stres. Itu yang pertama. Jadi kita introspeksi apa yang menjadi tolak ukur kesuksesan bagi kita. Yang kedua, ini anjuran saya nih, my recommendation suggestion nih. Yang menjadi tolak ukur dan bahan introspeksi buat kita, jangan terlalu banyak lihat yang di luar. Karena kan di luar kontrol kita kan. Jangan terlalu banyak lihat tentang prestasi atau itu, melainkan karakter. Kita good one. Wow. Exactly. Yeah. Karena bagi saya, tahun ini I became president. Tahun ini I did lots of things. Tapi bagi saya keberhasilan paling besar bagi saya pada tahun ini adalah dalam bidang karakter. Saya bisa menaklukkan ketakutan saya untuk menikah. Bagi saya, it's my biggest achievement gitu. Kenapa? Kalau kita bicara karakter, itu adalah hal yang kita bisa kontrol. Jadi jangan terlalu banyak lihat di luar, menurut saya kalau mau introspeksi, tapi lihat apa yang menjadi pertumbuhan dan perkembangan karakter saya. Ya, diri sendiri ya. Diri sendiri pada tahun ini. Aku kasih disclaimer tadi, dibilang jadi presiden pencegahan bunuh diri Indonesia ya. Presiden Joko Widodo. Betul sekali. Kalau ada yang nontonnya secepat bingung jadinya. Iya. Nah, sekarang tadi udah dapat beberapa tips untuk kita melakukan introspeksi menutup tahun 2022 dan membuka tahun 2023. Kamu mau say something buat penonton di podcast Kacamata Mike? Of course. Ya, kan? Iya. Selamat tahun baru bagi penonton podcast Kacamata Mike. Yeay! Happy New Year guys! Happy New Year!
ada yang nonton nih hari ini, yang mungkin merasa bahwa kamu nggak berharga, bahwa ngerasa dunia ini akan lebih baik kalau misalnya kamu nggak ada gitu. Pertama saya ingin berkata bahwa saya paham. Saya juga pernah sempat di sana. Dan yang ingin saya katakan adalah don't give up.